Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wahyu Saputra dari Prodi Hukum Tata Negara dengan NIM 106220026 semester 5. Di sini saya akan membuat video mengenai UAS Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Baiklah, berikut penjelasannya. Kapita Selekta Hukum Tata Negara adalah kumpulan tulisan atau kajian yang membahas isu-isu penting dalam bidang hukum tata negara. Istilah Kapita Selekta berasal dari bahasa Latin yang berarti yang dipilih atau yang terpilih. Dalam konteks ini merujuk pada pemilihan topik-topik yang signifikan untuk analisis dan diskusi. Kajian ini mencakup berbagai aspek seperti struktur pemerintahan, hubungan antar lembaga, hak asasi manusia, dan proses reformasi konstitusi di Indonesia. Kapita Selekta berfungsi sebagai alat untuk memahami dinamika hukum dan mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung demokrasi dan keadilan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perundang-undangan dan penegakan hukum di negara. Baiklah, kemudian yaitu kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi dalam suatu negara sangat penting sebagai hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antara lembaga negara. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang berarti semua peraturan dan undang-undang di bawahnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan kekuasaan negara dan perlindungan hak asasi manusia, serta mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa. Konstitusi juga berperan dalam membatasi kewenangan pemerintah, menjamin hak-hak warga negara, dan menjadi simbol identitas nasional. Dengan demikian, konstitusi merupakan fondasi bagi negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Berikutnya, konstitusi memiliki beberapa sifat yang mendefinisikan karakteristik dan fungsinya dalam suatu negara. Berikut adalah penjelasan mengenai sifat-sifat konstitusi. Yang pertama, rigid dan fleksibel. Rigid atau kaku. Konstitusi yang sulit untuk diubah memerlukan proses khusus untuk persetujuan dari lembaga tertentu untuk melakukan amandemen. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki ketentuan khusus untuk perubahan. Yaitu kedua, fleksibel atau luas. Konstitusi yang dapat diubah dengan prosedur yang lebih sederhana. Biasanya hanya memerlukan persetujuan dari badan legislatif tanpa syarat. Kemudian tertulis dan tidak tertulis. Tertulis. Konstitusi yang dituangkan dalam dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar ini memberikan kepastian hukum dan jelas dalam pengaturannya. Sedangkan yang tidak tertulis, konstitusi yang terdiri dari kebiasaan, konvensi, dan praktik politik yang tidak secara resmi dicatat, tetapi tetap memiliki kekuatan hukum dalam pengaturan pemerintahan. Sumber hukum tertinggi. Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya, menjadikannya sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Kemudian mengatur kekuasaan. Konstitusi mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara, serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Sifat-sifat ini menjadikan konstitusi sebagai landasan fundamental bagi penyelenggara pemerintah dan perlindungan hak asasi manusia dalam suatu negara. Kemudian, materi muatan konstitusi. Materi muatan konstitusi mencakup berbagai elemen penting yang membentuk kerangka hukum dan tata pemerintahan suatu negara. Berikut adalah beberapa komponen utama dari materi muatan konstitusi, yaitu organisasi negara, mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini termasuk prosedur pemilihan dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Kemudian, hak asasi manusia, menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara termasuk kebebasan berpendapat, hak untuk berkumpul, dan hak atas keadilan. Kemudian, prinsip kedaulatan rakyat, menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diimplementasikan melalui pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil mereka. Kemudian pembatasan kekuasaan,
menetapkan batasan-batasan bagi kekuasaan lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya checks and balance. Kemudian, prosedur perubahan konstitusi mengatur mekanisme amandemen konstitusi, termasuk ketentuan yang melarang perubahan pada substansi tertentu dari konstitusi. Kemudian, cita-cita dan ideologi negara memuat nilai-nilai dasar dan tujuan negara seperti keadilan sosial, demokrasi, dan perlindungan lingkungan. Materi muatan konstitusi berfungsi sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan beradab, serta mencerminkan aspirasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, terakhir, nilai konstitusi. Nilai konstitusi mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak warga negara. Terdapat 3 nilai utama konstitusi, yaitu yang pertama nilai normatif. Nilai normatif, konstitusi itu dianggap bernilai normatif jika diterima dan dilaksanakan secara utuh oleh masyarakat, berfungsi sebagai pedoman hukum yang ideal dan efektif dalam kehidupan bernegara. Kedua, nilai nominal. Konstitusi bernilai nominal jika secara hukum masih berlaku, tetapi tidak sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan konstitusi dan praktik di lapangan. 3. Nilai semantik. Nilai semantik terjadi ketika konstitusi hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan tanpa penyerapan nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, konstitusi menjadi sekedar istilah yang tidak mencerminkan realitas pelaksanaan. Nilai-nilai ini penting untuk memastikan bahwa konstitusi tidak hanya ada sebagai teks hukum, tetapi juga dihayati dan diterapkan dalam praktik pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Jadi, tadilah yang dapat saya sampaikan mengenai Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.